Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai kedaulatannya, termasuk wilayah barat Pulau Papua yang dulu lebih dikenal dengan nama Irian Barat. Akan tetapi, di pihak kerajaan Belanda, hal ini dianggap terlalu berlebihan. Belanda menginginkan hanya Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera saja yang menjadi bagian Indonesia. Saat itu Belanda menganggap wilayah Irian Barat masih menjadi salah satu provinsi dari kerajaan Belanda. Bahkan, kerajaan Belanda tidak mematuhi perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar tentang masalah Irian Jaya. Pihak Indonesia berupaya melakukan perundingan bilateral dengan Belanda mengenai masalah penyerahan Irian kembali ke Pangkuan Pertiwi, yang mana sejalan dengan isi kesepakatan perundingan KMB di masa sebelumnya. Namun, nampaknya semua upaya tersebut ternyata sia-sia, karena Belanda justru tidak mau berunding atau membahas lagi perselisihan tersebut. Terlebih Belanda merasa tengah di atas angin, karena mendapat dukungan oleh negara-negara sekutu barat yang telah memenangkan Perang Dunia Kedua. Upaya diplomasi yang terus diupayakan oleh Indonesia di forum PBB, namun masih gagal mengubah posisi negara-negara lain yang pro kepentingan Belanda untuk mengubah pikiran mereka. Bahkan, negara-negara barat tampak lebih bertekad untuk mendukung posisi Belanda untuk merebut Irian dari Indonesia. Terlebih seiring dengan Perang Dingin yang terjadi kala itu, antara negara-negara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan negara di belahan bumi timur yang dipimpin oleh Soviet. Mengakibatkan, negara-negara barat perlu menancapkan banyak pengaruhnya di Asia Tenggara agar pengaruh komunis Soviet tidak meluas. Hal itu menyebabkan kerajaan Belanda secara langsung tidak memiliki niat atau kesediaan untuk menyerahkan Irian Jaya kepada Indonesia. Bahkan Belanda tidak mau membicarakannya lagi di forum-forum internasional. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya secara resmi dengan pemerintah Belanda. Di lain sisi, pemerintah Belanda justru secara terang-terangan masih ingin menanamkan pengaruhnya di Nusantara dan mulai mempersiapkan militer dan basis pendukungnya untuk menjadikan Irian sebagai negara boneka Belanda. Selambat-lambatnya Irian harus bisa memisahkan diri dan menjadi negara sendiri pada tahun 1970-an. Geram akan langkah politik Belanda, Indonesia kemudian memperkuat diri dengan membeli persenjataan secara masif dari Uni Soviet untuk memperkuat APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia dan ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia, dan dengan segera membentuk operasi perebutan Irian dari Belanda dengan nama Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat. Kedua angkatan bersenjata ini diberi misi melakukan operasi infiltrasi pada tahun 1962 oleh pemimpin besar revolusi kemerdekaan yakni Presiden Soekarno. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat. Untuk melancarkan operasi ini, Presiden Soekarno menunjuk perwira berpengalamannya dalam serangan umum 1 Maret, yakni Brigjen Soeharto, sebagai Panglima Mandala Pembebasan Irian. Dengan mengemban tugas ini pulalah Brigjen Soeharto dinaikkan pangkatnya menjadi Maijen, sekaligus merangkap sebagai Deputi Kasat untuk wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai langkah awal operasi infiltrasi ke bumi cendrawasih tersebut, Markas Besar Angkatan Laut mencoba mengerahkan 4 kapal perang terbaiknya pada masa itu, yakni kapal perang bertipe MTB atau motor torpedo boot,
4 kapal tersebut yakni KRI Harimau, KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Singa, serta menunjuk Kolonel Sudomo untuk menjadi komandan eskadernya. Namun, pada saat briefing awal operasi akan dilaksanakan, Laksamana Muda, Yosafat Sudarso, atau lebih dikenal dengan nama Yos Sudarso, yang merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Indonesia berpangkat Komodor, ingin ikut serta dalam operasi tersebut. Beliau sempat mendapat larangan dari Kolonel Sudomo karena akan berpotensi mengganggu rantai komando. Namun tekad keras sang atasan untuk ikut berpartisipasi dalam operasi tersebut tidak dapat dicegah lagi. Semangat patriotisme yang berapi-api dalam jiwa Komodor Yos Sudarso membawanya untuk ikut terpanggil ke medan laga. Komodor Yos Sudarso memutuskan untuk mengibarkan bendera merah putih secara langsung di tanah Irian Jaya. Bahkan dengan tangannya sendiri, ia juga bertekad membawa segenggam tanah langsung dari bumi cendrawasih tersebut untuk kemudian menunjukkannya kepada para anggota dewan di Jakarta. Mendapatkan mandat dari pemimpin pusat, operasi infiltrasi ini sesegera mungkin dimulai dari Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Operasi ini bersifat sangat rahasia, maka dari itu kapal-kapal tempur yang berpartisipasi di dalamnya dilarang singgah ke pelabuhan yang dilewatinya nanti, sedangkan pasokan makanan dan bahan bakar akan disuplai di tengah laut. Dan karena operasi ini dipersiapkan untuk pengangkutan tentara, maka diputuskan bahwa meriam utama kapal perang MTB ini, yakni torpedo berkaliber 12 inci, pertama-tama perlu dikorbankan atau dilepas. Ini dimaksudkan untuk memberi kapal lebih banyak ruang untuk membawa lebih banyak pasukan, dan lebih banyak perahu karet untuk mendarat di Jayapura. Mereka pun dilarang untuk menyalakan radio dengan pihak lain kecuali sesama MTB yang bertugas. Hal tersebut diupayakan agar pergerakan seluruh pasukan tidak dapat dilacak oleh musuh. Di tengah perjalanan rombongan ini mengalami banyak kendala teknis. RI Macan Kumbang mengalami gangguan mesin saat di perairan Indramayu dan perairan Teluk Saleh, sedangkan RI Singa tidak mampu lagi melanjutkan operasi karena kerusakan indikator bahan bakar, yang mengakibatkan habisnya bahan bakar di Tanjung Wedan. Dengan demikian, otomatis hanya 3 kapal MTB yang mampu melanjutkan perjalanannya ke perairan Irian Barat. Pada pagi hari tanggal 15 Januari tahun 1962, menjadi hari yang sangat bersejarah bagi Angkatan Laut Indonesia, di mana pada waktu itu sebanyak 100 personil tentara melaksanakan embarkasi melalui kapal KRI Multatuli kepada ketiga MTB yang bertugas. Dengan sedikit briefing, Komodor Yos Sudarso membakar semangat para patriotis ini untuk menyiapkan segala kondisi yang akan mereka hadapi. Dan di saat inilah, baru para personil tentara tahu bahwa mereka akan ditugaskan untuk misi berat yang akan mereka emban. Dapat dipastikan kekuatan Angkatan Laut yang bertugas kala itu sangat tidak sebanding dengan kekuatan Belanda yang sudah siap siaga memarkir alutsista tempur lengkapnya di perairan Irian Barat. Tidak ada kata mundur dan rasa ragu bagi mereka. Terlebih para personil tempur kala itu langsung ditemani oleh 2 perwira tinggi Angkatan Laut, yakni Komodor Yos Sudarso yang berada di KRI Macan Tutul serta Kolonel Infanteri Mursyid yang berada di KRI Harimau. Pada pukul 5 sore di tanggal yang sama, segala unsur-unsur tempur yang bertugas kemudian bertolak ke perairan Irian dari RV-8 dengan haluan 360 derajat, dengan kecepatan 20 knot dan dengan mematikan lampu kapal, untuk meminimalisir diketahui oleh musuh. Namun, pada pukul 19:30,
Komodor Yos Sudarso kemudian mengubah haluan satuan tempur ini ke arah 059 derajat atau ke arah timur laut. Namun celaka tidak bisa dihindari. Ketiga kapal tempur MTB ini dipergoki oleh pesawat intai maritim Belanda berjenis Neptune. Malam hari pada pukul 9 di tanggal yang sama, tepat di perairan Laut Aru, Kolonel Infanteri Mursyid melihat ada sinyal tanda bahaya dari arah depan yang ditangkap radarnya. Tanda blips yang ditangkap oleh radar tersebut menunjukkan posisi musuh yang tidak bergerak. Pertanda, pihak Belanda sudah siap menghadapi seluruh KRI yang akan mendekat. Ketiga KRI tetap saja melaju tanpa mengendorkan kecepatannya, dengan formasi KRI Harimau berada di arah depan, serta diikuti dengan KRI Macan Tutul di tengah, dan KRI Macan Kumbang berada paling belakang. Tepat di lambung kapal dan di ruang kendali, hal tersebut ternyata berakibat fatal. Bahkan Kapten kapal Wiratno mengalami luka serius. Dalam keadaan darurat inilah, kemudian Komodor Yos Sudarso langsung turun tangan mengambil alih kendali kapal dan melanjutkan pertempuran. Kolonel Sudomo yang menyadari bahwa keadaan KRI semakin terpojok akibat persenjataan yang tidak seimbang, kemudian segera memerintahkan ketiga KRI memutar ke arah kanan yakni ke arah 239 derajat. Keputusan tersebut diambil untuk menjauhkan ketiga kapal KRI dari jarak tembak Brigade Belanda. Di saat bersamaan, Komodor Yos Sudarso yang ingin melindungi dua KRI lainnya justru memerintahkan untuk tetap maju ke arah depan, langkah yang sangat heroik, berani, dan begitu patriotis, yang diambil oleh pemimpin tertinggi dalam satuan tugas tersebut. KRI Macan Tutul yang dikendalikan di bawah perintahnya terus melaju mendekati kapal Belanda Frigate HRMS Eppersten dan korvet HRMS Kortenaer. Manuver ini dipandang sangat berbahaya oleh kapal musuh, karena dianggap sebagai pertanda KRI Macan Tutul akan meluncurkan senjata utamanya yakni torpedo yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Manuver ini ternyata berhasil mengalihkan perhatian kapal-kapal kombatan utama Belanda dengan fokus menembaki KRI Macan Tutul dan membiarkan dua KRI lainnya menjauh. Pada pukul 22:07,
HRMS Eperston mulai menembakkan meriam berkaliber 120 mm ke arah KRI Macan Tutul secara bertubi-tubi, diikuti dengan tembakan presisi dari korvet HRMS Kortinair. Melalui radio yang masih tersambung, pada pukul 22:08, Komodor Yos Sudarso masih tetap memerintahkan anggotanya untuk terus bertempur sampai mati. Perintah terakhir yang lantang membahana kemudian dikumandangkannya, yang berbunyi, "Kobarkan semangat pertempuran!" "22 menit berselang setelah itu, atau pukul 22:30, tembakan berikutnya dari HRMS Eperston tepat mengenai bagian tengah KRI Macan Tutul, sehingga mengakibatkan kebakaran hebat, dan di saat inilah KRI Macan Tutul sudah tidak dapat lagi mempertahankan dirinya di lautan, hingga tenggelam di koordinat 04:49:00 Selatan dan 13:02:00 Timur. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 25 ABK KRI Macan Tutul dan Komodor Yos Sudarso sendiri dinyatakan telah gugur, sedangkan sisa ABK yang selamat kemudian ditawan oleh tentara Belanda dan untuk kedua KRI lainnya dapat lolos hingga kembali ke pangkalan. Begitulah edisi sejarah tokoh pahlawan nasional, Yos Sudarso, dalam pertempuran Laut Arafuru yang melegenda. Besar harapan admin, kita semakin mencintai sejarah dan menumbuhkan nasionalisme kita bersama. Jika kalian suka bisa langsung menekan tombol subscribe untuk mendukung semangat menolak lupa, dan karena Indonesia begitu kaya akan sejarah, maka mari kita buat semangat estafet dan merajut semangat cinta tanah air ini ke semua pihak. Salam sejarah, salam jas merah.